Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membicarakan tentang 4 kemampuan dasar yang kita ambil dari ulasan buku saya. Ini 4 kemampuan dasar ya. Dari buku Menjemput Keajaiban, Jejak Inspirasi dan Motivasi. Kita membahas 4 kemampuan dasar berdasarkan literatur yang saya ambil dari Stephen Covey ya. Jadi mari kita selesaikan kehidupan kita dengan menggunakan 4 kemampuan dasar ini. Baik, untuk itu kita lihat dulu video narasinya, nanti akan kita bahas di akhir video ya. Oke, kita lihat. Setiap manusia dikaruniai 4 anugerah: kesadaran akan diri sendiri, hati nurani, keinginan untuk bebas dan imajinasi penuh daya cipta. Hal-hal inilah yang memberi kita kebebasan yang sesungguhnya. Kekuatan untuk memilih, menanggapi, dan mengubah. Jika kita ringkas tulisan Covey di atas, maka kita akan temukan 4 komponen dasar, yakni 1. Kesadaran diri, 2. Imajinasi, 3. Hati nurani, dan 4. Kehendak bebas. Cukup menarik? Namun bagaimana kita mengetahui dan memanfaatkan 4 kemampuan dasar ini? Kita mulai dari kesadaran diri. Mari berdiri di depan cermin, coba pandangi diri Anda, lihat kerut di kening Anda, rasakan seberapa tua Anda. Kemudian lihat sorot mata Anda. Apakah tajam, penuh gairah, atau letih karena persoalan hidup? Seorang teman menggambarkan dirinya sebagai, "Saya seorang lelaki berusia 35 tahun dengan 1 istri dan 2 anak yang masih kecil. Saya bekerja di perusahaan swasta dengan gaji 3 juta, tinggal di rumah kontrakan yang harus saya bayar 3 juta per tahun. Sebahagian besar gaji saya habis untuk kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak saya. Hanya sedikit sekali yang tersisa untuk ditabung, itu pun akan habis saat waktu membayar kontrak rumah saya tiba." Jika Anda jadi teman saya ini, bagaimana perasaan Anda? Tidak nyaman, bukan? Ya, tidak nyaman. Itulah kesadaran diri. Apa yang kita lakukan seandainya dia adalah kita? Mari kita lihat kemampuan dasar yang kedua, yakni imajinasi. Namun sebelum sampai ke imajinasi, dalam ajaran agama manapun selalu disebutkan bahwa Tuhan telah menyebarkan rezeki untuk umat manusia di setiap sudut bumi ini. Tugas kita adalah mencari tahu di mana rezeki itu dan bagaimana mengambilnya. Bukan begitu? Mungkin untuk menemukan dan mencari tahu di mana rezeki serta bagaimana mengambilnya, agaknya kita perlu menggunakan kemampuan dasar kedua ini, yakni imajinasi. Seorang teman menyarankan, pada hari Minggu sebaiknya buat secangkir kopi atau teh. Dan yang paling penting, bawa buku catatan yang murah-murah aja, seperti buku notes yang bisa dibeli di supermarket, dan jangan lupa 2 buah pulpen. Kenapa 2? Ya, untuk jaga-jaga. Siapa tahu pulpen satunya macet. Kemudian carilah sebuah tempat yang tenang, mulailah berimajinasi. Biarkan pikiran kita mencari tahu usaha apa saja yang mungkin kita lakukan untuk keluar dari kesulitan kita. Tuliskan sebanyak mungkin imajinasi Anda. 100, 200,
300, tidak peduli bahwa imajinasi itu negatif atau positif, tulis saja. Setelah selesai, mari baca ulang apa yang telah kita pikirkan dan tuliskan. Ketika sampai pada yang negatif, misal, saya akan merampok, atau saya akan membuka panti pijat dan lain-lain. Coba cek dan saring dengan kemampuan dasar yang ketiga, yakni hati nurani. Tanya hati kita, contohnya, jika saya merampok, secara agama itu kan dosa dan tentu saja diharamkan, apalagi kalau sampai ketangkap, itu merupakan aib yang sangat besar. Bukan hanya bagi saya, bagaimana dengan anak, istri atau keluarga lain jika tahu saya perampok? Artinya ide untuk merampok harus kita coret dari daftar, begitu pula hal-hal negatif lainnya yang bertentangan dengan hati nurani harus dicoret dari daftar. Setelah tersaring maka hasil imajinasi yang ada sudah clean. Sebaiknya ada minimal 50 hasil imajinasi, agar kita punya banyak pilihan seandainya beberapa pilihan tidak mungkin kita lakukan. Nah, terakhir adalah yang terberat untuk dilaksanakan, yakni kehendak bebas. Yakni kapan hasil imajinasi itu kita lakukan. Dari semua kemampuan dasar tadi, yang keempat ini yang paling sulit. Mengapa sulit? Coba lihat kalimat berikut. Tuhan sebenarnya telah memberi kita tools dalam bentuk perasaan, pikiran, perkataan dan tindakan yang merupakan bentuk lain dari kemampuan dasar yang juga telah Tuhan berikan kepada kita. Tugas kita adalah menyelaraskan pikiran, perasaan, perkataan dan tindakan. Apa yang kita rasakan, itu yang kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan, itu yang kita katakan, dan lakukan tindakan atas dasar tiga hal tadi. Maka itu akan menjadi sebuah harmoni yang akan membawa kita meraih apa yang kita inginkan. Kebanyakan yang terjadi adalah, yang kita rasakan berbeda dengan yang kita pikirkan, apa yang kita pikirkan berbeda dengan yang kita katakan sehingga sulit bagi kita untuk melakukan tindakan yang tepat. Malam ini coba kita rasakan seperti apa diri kita saat ini. Itu kesadaran diri. Besok atau minggu mari pikirkan apa yang akan kita lakukan untuk keluar dari masalah kita. Ini imajinasi. Dan setelahnya saring dengan norma yang kita yakini. Ini hati nurani. Kemudian bicarakan dengan orang terdekat kita seperti istri, suami atau teman dekat. Lakukan persiapan 2 minggu. Setelahnya mari kita lakukan kehendak bebas. Perhatikan, kita telah berubah dengan jauh lebih baik. Ya, 4 kemampuan dasar yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi, mari kita gunakan 4 kemampuan ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Ya. Kita akan menemukan setidaknya sebuah cara untuk menyelesaikan dan growth. Oke? Disudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.